Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita pahami mukmin yang kuat lebih dicintai dibanding mukmin yang lemah. Namun di antara keduanya adalah sebuah kebaikan. Oleh karenanya, seorang mukmin bukan hanya keimanan yang dikuatkan, namun dia harus mampu mengokohkan dirinya dalam kesehatan lahir batin. Kali ini kita akan coba mengkaji hadis riwayat Muslim, menjadi mukmin yang kuat. Al-mu'minu qawiyul khair wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jir fa in asabak syai'un fala taqulanna law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka jangan kamu mengatakan, seandainya aku melakukan begini, niscaya akan begini dan begini. Akan tetapi, katakanlah, Allah telah mentakdirkan hal itu untukku, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuat perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, di awal saya tadi katakan bahwa keimanan adalah sebuah kebaikan. Namun Allah lebih mencintai mukmin-mukmin yang kuat, baik lahir maupun batin. Oleh karenanya, seorang mukmin yang kuat, baik lahir maupun batin, lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Namun, di antara keduanya pasti ada kebaikan yang Allah berikan buat kita. Sahabat, ketika bicara mukmin yang kuat, berarti kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang menjaga dalam berbagai sisi, baik sisi kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Apa hikmah dibalik hadis ini? Yang bisa kita ambil, mukmin kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan lebih dicintai oleh Allah orang-orang yang kuat, baik lahir maupun batin. Kenapa? Pasti ada pertanyaan. Mengapa mukmin yang kuat dan menjadi kekuatan dalam dirinya dalam menghadapi kehidupan ini lebih dicintai oleh Allah? Faktor utamanya adalah karena dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang mukmin, ia mampu melakukan pekerjaan taat secara maksimal. Maksudnya apa? Ia akan mampu menjadi hamba Allah yang taat dalam berbagai aktivitas kebaikan di jalan Allah. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang mukmin yang kuat, dia akan berharap ridho yang Allah berikan dalam kehidupannya. Dia akan maksimalkan ibadah-ibadahnya. Sahabat, perlu dipahami, mukmin adalah orang Islam yang maksimal dalam ibadahnya. Karena kita paham bahwa Islam itu banyak, namun hanya orang-orang pilihan Allah yang mampu menguatkan dirinya di jalan Allah, bertahan dalam kebaikan di jalannya. Mengapa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah? Salah satunya adalah mukmin yang kuat, dia akan mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara lebih optimal, secara lebih sungguh-sungguh, dan dengan cara yang sangat lebih utama. Karena dia akan menguatkan dirinya untuk berjalan dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar di jalan Allah, dan dia sangat berhati-hati menapaki kehidupannya selama tinggal di muka bumi ini. Alasan yang berikutnya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah adalah karena
seorang mukmin yang kuat akan mampu melawan hawa nafsunya. Dia akan mampu melawan malasnya. Dia akan mampu melerai kesantaiannya. Maksudnya apa? Ketika seorang mukmin itu lelah atau lalai, atau dia dalam keadaan ingin bersantai, setidaknya dia sadari dirinya bahwa itu hal yang salah. Dia akan berjuang melakukan kebaikan di jalan Allah. Dia akan berjuang maksimalkan dirinya di jalan Allah, dan dia bangkit dari keterpurukan imannya, dan dia bangkit dari kelemahan dirinya. Mengapa Allah mencintai mukmin yang kuat dan mukmin yang lebih baik dalam kadar imannya? Ibroh yang ketiga adalah dia mampu menunaikan kewajiban kepada keluarganya secara optimal. Karena banyak hal yang dapat dilakukan seorang mukmin yang kuat, sehingga keluarganya insya Allah akan menjadi pelopor-pelopor kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat, insya Allah, ketika seorang ibu atau bapak memiliki kapasitas keimanan yang baik, insya Allah anak-anaknya pun akan ikut menggiring dalam kehidupannya, dalam kebaikan pula. Namun, kesolehan tidak bisa diiringi hanya dengan memberikan nasihat, namun harus dengan contoh dan harus dengan kebaikan-kebaikan yang akan memberikan uswah buat keluarganya. Yang berikutnya, mengapa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang mukmin yang kuat, dia akan mampu menundukkan asyaiton dalam dirinya. Asyaiton akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri, dari berbagai arah. Bagaimana cara melepaskan asyaiton dalam diri kita? Tidak mudah memang. Namun, ketika godaan asyaiton datang dalam seorang hamba yang mukmin, dia akan sadari, dia akan bangkit dalam kebaikan-kebaikan kembali. Karena dia terus menggiring dirinya di jalan Allah, maka Allah pun akan menggiring dalam kebaikan di jalannya. Masya Allah. Sahabat, apa yang dilakukan oleh seorang mukmin sehingga dia mampu menjadi kuat dalam kebaikan di jalan Allah? Sebenarnya kuncinya hanya takorub. Takorub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, ingatlah Allah dimanapun kita berada, maka Allah pun akan mengingat kita. Insya Allah. Sahabat, di antara mukmin yang kuat adalah mukmin yang Allah cintai. Allah yang paling sayangnya adalah mukmin yang kuat. Karena dia mampu melerai kehidupannya, mampu melepaskan segala masalah yang dihadapinya, dan memfrontalkan kehidupannya menjadi sebuah kebaikan-kebaikan, dan meng-create dirinya menjadi hamba yang terus istiqomah di jalannya. Namun, ketika ada mukmin yang lemah, maka bukan berarti itu buruk. Karena setiap posisi memiliki kebaikan di dalamnya. Kita akan kaji. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis ini mengatakan seperti itu. Maknanya apa? Betapapun lemahnya seorang mukmin, dia akan terus berada dalam kebaikan. Dia akan terus merealisasikan kehidupannya dalam kebaikan di jalan Allah. Kenapa? Karena dia sadar dia memiliki iman kepada Allah, dia makrifah kepada Allah, dia sadar Allah bersamanya, sehingga dia akan terus berusaha dan berusaha, walaupun posisinya tidak stabil. Terus, bagaimana dengan mukmin yang lemah? Apa kebaikan yang berikutnya? Kebaikan berikutnya adalah, walaupun mukmin yang lemah itu memiliki sebuah keterbatasan, terkadang futur, terkadang baik, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala yang Allah berikan. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan perintah-perintah yang Allah berikan dalam kehidupannya. Dia akan terus melakukan kewajiban-kewajibannya dan tidak akan pernah melanggar aturan-aturannya Allah. Masya Allah, hebatnya Islam. Apalagi dalam kelemahan seorang mukmin, dengan keterbatasannya, dia tidak akan pernah meninggalkan yang namanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar.
dia akan mengerjakannya, dan dia akan mampu melakukannya secara maksimal. Apalagi dalam hal ini, ketika seorang mukmin itu lemah, maka dia pun akan mampu mengejar ketertinggalannya, memperbanyak ibadah-ibadahnya agar dia selamat di dunia wal akhirat. Luar biasa. Dengan cara apa? Pastinya dengan cara bertobat ketika dia lalai. Lalu pasti kita ingin semua merasakan menjadi mukmin yang kuat dan tetap dalam melakukan kebaikan. Apa faktor yang mendukung seorang hamba agar tetap istiqomah di jalan Allah? Yang paling pertama dan utama adalah bersungguh-sungguh dalam meraih kemanfaatan di jalan Allah. Orang mukmin yang kuat maupun yang lemah akan tetap memiliki kebaikan dalam dirinya ketika dia bersungguh-sungguh untuk mengejar kebaikan di jalan Allah. Setiap hari kita sholat, kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Faktor apa lagi yang mampu menguatkan dirinya? Mohon pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah dan bersungguh-sungguh mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, memohon agar kita sebagai hamba terus menjadi hamba-hamba yang bermanfaat untuk diri kita, pasangan kita, dan keluarga kita, juga lingkungan kita. Apalagi seorang mukmin akan terus berjaga dalam kebaikan di jalan Allah apabila dia terus mengangkat dalam dirinya semangat, yaitu tidak merasa lemah. Dia tidak akan merasa lemah. Dia akan menghilangkan kekuatan kelemahan dalam dirinya. Dan untuk menambah kekuatan itu, dia coba untuk merapat dengan orang-orang yang baik, memotivasi dirinya, menghilangkan kelemahan dalam dirinya. Dia coba untuk bangkitkan kembali. Jika jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh, dia bangkit lagi. Sampai dia merasa bahagia dalam hatinya. Apalagi faktor pendukung seorang mukmin agar tetap istiqomah dalam kebaikan, yaitu yang berikutnya, membuang pikiran yang melemahkan jiwa, yang menghancurkan hati. Bahasa saya, menghilangkan kenangan buruk. Maksudnya apa? Ketika kita melihat masa lalu dalam kehidupan kita berkaca melihat masa lalu, maka kita akan terus sedih ketika masa lalu itu adalah kesedihan. Ibarat bawa motor atau bawa mobil, sahabat bisa melihat spion sekali. Tapi ketika melihat spion terus-terusan, secara otomatis kita akan nabrak karena di depan ada kendaraan yang akan menghampiri kita. Jadi maknanya apa? Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya kekurangan. Namun kekurangan itu tidak menjadikan penghambat kita untuk maju. Masa lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena Allah bersama orang-orang yang yakin dan bersungguh-sungguh. Agar kita kuat menghadapi kehidupan. Masih ada masa depan yang akan kita kejar. Bagaimana cara berikutnya agar kita mampu istiqomah di jalan Allah? Mengokohkan jiwa. Mengokohkan jiwa, mengharap ridho dan tawakal kepada Allah. Mengharap ridho Allah, luruskan niat. Innama a'malu binniyat. Luruskan niat kita dalam segala aktivitas hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, dan tidak berharap dipuji oleh orang. Orang mau peduli dengan kita, orang tidak peduli dengan kita, nggak ada masalah. Jadilah seperti matahari yang terus menyinari kehidupan, walaupun tak satu pun manusia yang perhatikannya. Kebaikan itu kita berharap diakui oleh Allah, bukan diakui di hadapan manusia saja. Ini yang harus dikuatkan. Karena kita kembali dengan mengharap husnul khotimah, mengharap kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dengan pahala yang banyak dan membuka peluang-peluang jannahnya, pertama surga firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi sebagai mukmin yang kuat, kita wajib menyadari ada asyaitan. Ada setan yang akan terus menggoda kita, menghancurkan diri ini dari berbagai macam sisi, melemahkan kita, membuat kita hancur dan terpuruk dalam kehidupan ini, menangis mengeluarkan air mata. Ingat, itu adalah langkah asyaitan. Dia tidak akan pernah suka seorang mukmin yang soleh. Dia tidak akan suka orang-orang yang tangguh di jalan Allah. Apa yang harus dilakukan? Maka istighfar. Ingat, itu asyaitan, dan janji asyaitan adalah tidak akan pernah mengizinkan kita
untuk berada di dalam jalan kebaikan. Maka proses hidup kita adalah menguatkan diri, menyadari, berusaha jangan sampai sekecil apapun peluang asyaiton masuk dalam diri kita. Bangkit dan bangkit kembali. Sahabat, semoga kita menjadi mukmin yang kuat. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah hambanya yang terus istiqomah di jalan Allah dalam kebaikan. Hingga kita husnul khotimah. Dan kita bertemu kembali dalam ukhuwah Islamiyah. Dan kita masuk dalam Jannah Firdausnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.